Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya ST Mobi TV. Hari ini saya mau memberikan video tentang apa aja yang harus dilakukan kita pengecekan ketika kita mau ngambil Honda Jazz GD3. Ini Jazz yang awal-awal gitulah, yang bentuknya kayak gini. Itu ketika kita mau ngambil seperti ini, kebetulan ini mobilnya Matic. Jadi akan saya tunjukkan apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita ngambil Jazz GD3. Kebetulan Matic ya unitnya, jadi kita langsung aja ke unitnya. Ini kita ngambil umpamanya Matic. Ini kebetulan kesini mobil ini melakukan perbaikan banyak sekali. Semua sil-sil kebocorannya diperbaiki, mulai dari sil crankshaft depan, sil askrek belakang, kemudian sampai turun Maticnya, karena sil crankshaft belakang kan harus turun Matic, kemudian karter, kemudian sil cover valve, style clap, segala macamnya. Yang perlu diperhatikan, saya ngomong di sini masalah mesinnya ya. Jadi biar kita batasin aja, nggak terlalu panjang, kita batasin masalah mesin dan Maticnya. Apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita mau ngambil unit Jazz GD3 Matic seperti ini. Yang pertama tentu adalah kalau saya itu masalah halus atau tidaknya mesin. Kalau untuk Jazz ini, walaupun sebenarnya kalau suaranya ke lap itu masih bisa setel. Jadi kalau kita harus beda-bedakan suara itu ke lap atau suara itu metal atau suara itu piston. Jadi tapi kalau memang orangnya awam, kalau kasar ya jangan dibeli, gitu aja wes. Terus yang kedua itu masalah kebocoran cover valve. Kebocoran cover valve-nya di atas ini cover valve ini kebocoran sini. Jadi kalau kebocoran sini sudah parah banget, itu kemungkinan nanti ini kebetulan IDSI koil yang belakang itu nanti ada yang patah. Jadi koil nanti kalau patah harus ganti. Koilnya satu ya lumayan. Ada yang 500, ada yang 600, ada yang 800 ya sebagainya gitulah. Sampai 1 jutaan. Satu biji. Ini ada 4 yang belakang, depan ada 4, jadi ada 8 koil. Tapi biasanya kalau pamannya sudah lama ini bocor-bocor di sini, parah di sini, nanti ada kemungkinan koilnya ini akan patah. Kemungkinan ya, nggak semuanya seperti itu. Terus berikutnya sebelah sini dicek bocor-bocor dalam situ, nggak kelihatan kurang terang. Nah sana dicek dalamnya situ ada bocor-bocor atau enggak. Terus dicek kabel-kabel soketnya. Jadi di sini ada bocor-bocor apa enggak, kemudian dicek soket-soketnya, terutama soket TPS, sensor TPS ini, soketnya biasa nggak kelihatan. Sensornya biasanya soketnya ini sudah rusak. Kalau bisa cari unit yang sensornya masih bagus. Soketnya, terutama soketnya ya, soket-soket ini, soket-soket sensornya masih bagus kalau bisa unitnya. Terus berikutnya harus tetap dikolong. Ini di sini juga dilihat. Ini selang-selang airnya harus masih bagus. Selang-selang air ini juga harus bagus. Kalau enggak nanti bahaya, harus ganti. Itu ya lumayan hitungannya, kalau satu yang ori 100 ribuan kali 1, 2, 3, 4, 5 ya 500 ribu kan lumayan. Terus berikutnya yang harus diperhatikan, tetap harus kita kolong ke bawah. Nah ini kolong ke bawah seperti ini harus kering semua. Nah ini kebetulan sudah diperbaiki semua, nggak ada kebocoran. Terus berikutnya yang sebelah sini deket kompresor AC ini biasanya itu pecah karena nabrak batu. Nah ini juga harus diperhatikan, ada bocor nggak di sini, karena nanti ada biaya untuk pengelasan karter kan lumayan, karena beberapa kali saya menemukan karternya retak karena nabrak batu bekasnya. Seperti itu cara untuk masalah mesin. Jadi mesinnya harus nggak ada bocor. Tapi kalaupun ada bocor juga harus bisa estimasi kira-kira apa aja kerusakannya. Jadi kalau bocor, umpamanya unitnya masih bagus, suaranya halus, tapi ada bocor-bocor, jenengan sudah senang dengan mobil itu, jenengan harus estimasi perkiraan servis itu berapa. Umpamanya bocor bagian atas, kalau atas itu murah, kurang lebih 500 ribu selesai lah sama jasanya. Tapi kalau bagian bawah, sampai bawah-bawah tadi yang karter itu segala macamnya, itu oli kan harus ganti, oli Matic tetap harus ganti. Jadi sil askrek belakang, sil askrek depan, kemudian karter itu bisa sampai 2 jutaan.
untuk spare part, kemudian jasa untuk nurunin segala macam, nurunin metiknya segala macam, itu tetap 2 juta habis toh. Jadi kan lumayan, jadi 2-3 juta habis kan lumayan. Karena untuk nurunin itu ganti olinya, ganti coolant-nya, ganti oli metiknya, semuanya harus ganti. Belum hal tak terduga lainnya, ketika pas dibuka itu ternyata engine mountingnya juga sudah getar. Nah, engine mountingnya itu ada 3 untuk jazz, itu ada di sini, di bawah box sekring ini ada 1. Ini kalau bisa dilihat di sini apa ya, jaraknya harusnya masih banyak. Ini kebetulan nempel di sini, di jari saya nggak kelihatan ya. Nah, ini jari saya ini, itu kalau udah nempel seperti ini berarti karetnya sudah turun, dia harus diganti atau enggak diakalin, diganjel situ. Kalau diakal-akalin kan berarti sebenarnya engine mounting itu sudah kurang bagus, cuma diakal-akalin gimana caranya enggak apa jenis enggak nempel gitu aja. Terus yang belakang sana ada 1 di transmisi belakang, terus kemudian sini di bawah aki bisa kelihatan di sini di bawah aki. Ini harus dicek juga udah pecah atau belum. Nah, itu dicek semua yang engine mounting 3 itu, karena kalau udah pecah ataupun udah getar itu akan banyak ngaruh ke kenyamanan dan apa, getaran mesin ke dalam. Coba kita cek ya. Kalau kita hidupkan mesinnya, ini sudah hidupkan. Jadi kalau getaran mesinnya itu pas di starter awal itu di setirnya getar banget, jadi kemungkinan engine mountingnya itu sudah mulai nempel atau sudah keras karetnya. Jadi harapannya ya diganti. Terus setelah itu ketika kita sudah ngecek mesin, mulai kebocoran mesin, kemudian estimasi kerusakan di mesin, kira-kira habisnya berapa, terus semuanya sudah clear di mesin dan transmisi, dihidupkan halus seperti ini, kita juga harus cek yang, walaupun tadi saya bilang kita fokus ke mesin, tapi tidak ada salahnya kita ngomong masalah piringan cakram ini kan, karena lihat kelihatan juga. Jadi piringan cakramnya itu usahakan yang halus, jangan yang kasar-kasar. Kalau kasar-kasar nanti harus ada biaya bubut segala macamnya. Nah, ini kan lumayan halus, lumayan lah masih gitu. Terus ketebalannya juga harus masih tebel, jangan sampai tipis. Nah, ini masih lumayan. Terus kampasnya ketebalannya berapa di sini juga bisa kelihatan. Waduh, nggak kelihatan rek, silau. Nah, sananya kelihatan. Ketebalannya bisa diintip cakra apa, kampasnya itu masih tebal apa enggak. Karena kalau ganti yang ori itu kan di atas 500.000 kan lumayan, 600 ribuan apa berapa gitu orinya. Kalau ganti biasa nanti piringannya biasanya akan baret-baret. Oke, sekarang setelah semua dicek serasa oke, terus estimasi mesin sudah didapat, kemudian jenengan kok isi serak sama mobil itu, tinggal tes jalan untuk bagian ada nyendat atau enggaknya di mesin. Kemudian apa, ngecek di transmisinya, jadi manual transmisinya fungsi apa enggak, atau jedak apa enggak. Jadi kebetulan ini matic ya, ini sudah dihidupkan. Kita posisi injak rem, kemudian posisikan ke R. Nah, ketika posisi R seperti ini, itu engine-nya itu ngedrop apa enggak. Oh, ngedrop apa enggak. Kemudian ada suara krek gitu enggak. Terus kemudian ada jeduk, suara apa, jedak gitu loh. Mobil itu seperti di senggol sama orang, goyang gitu. Nah, kalau ada hal-hal indikator seperti itu, baiknya cari unit yang lain. Ini di N, kemudian posisi P, ED, posisi D ini ada suara krok enggak. Karena itu indikasinya kalau ada suara krok apa RPM ngedrop, itu indikasinya yang bunyi itu adalah dari flywheel maticnya. Jadi flywheelnya harus ganti, pairnya sudah pada kendor, udah pada koclak. Sekarang kita tes jalan. Kalau udah seperti ini, oh ini maticnya masih lumayan pemanya. Ini kita posisikan, mainkan ke R, ke N, kemudian ke D, ke S, ke L. Kita coba mainkan seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalan. Kalau sudah oke, dan tidak ada suara apa, indikasinya untuk jedak-jedak tidak ada ngedropnya. Kebetulan ini sudah diperbaiki, sudah diganti juga maticnya, dihidupkan AC-nya. Kita jalan. Sambil kita jalan, kita pakai safety belt, jangan lupa safety belt. Terus kita jalan
Nah, ketika jalan ini kan pakai D posisinya. Kita cobain semua. Ini maticnya kita posisi 7 modenya kita mainkan. Nah, kita mainkan. Ini itu satu giginya. Nah, nanti kita posisikan kedua. Nah, itu main ketiga. Nah, RPM-nya belum dapat. Jadi kita mainkan manualnya. Nanti kita naikkan giginya pakai manual mode. Di sini dia bisa 7 speed apa enggak? 3, itu ada 3. Nah, terus kemudian kita kurangi lagi 1 bisa. Jadi posisinya manualnya ini masih berfungsi. Jadi ini indikatornya adalah maticnya masih lumayan. Kita oper 2, kita oper 3, kita oper 4, 5. Jadi kita coba memainkan semua fungsi dari mobil ini. Jadi manualnya kita fungsikan, kita cek sambil suara bearing roda atau suara ban. Siapa tahu ada suara yang gerung-gerung, gemuruh, kan lumayan, itu bearing rodanya mahal kalau yang ori. Saya bilangnya ori ya. Kalau yang second ya macem-macem. Yang second, yang KW itu 4, 5, 6 dan 7. Itu 7 speed. Nah, bisa 7 speed. Nah, seperti itu. Ketika kita mau ngambil unit, itu garis besarnya saja yang saya sampaikan di sini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa membantu beberapa rekan kemarin yang nanya masalah Honda Jazz GD3. Kebetulan ini matic. Ini sudah agak lama di bengkel karena saya sakit selama 10 hari. Ini pun belum fit. Saya harus menyelesaikan Civic Nova-nya karena Nova-nya itu sudah 1 bulan. Jadi mohon maaf saya belum bisa terima unit. Saya masih berusaha untuk menyelesaikan Civic Nova-nya dulu, baru bisa nerima unit yang lain karena udah terlalu lama. Terima kasih semuanya, dukungannya dan like-nya ditunggu. Semoga videonya bisa membantu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya bengkel di mana? Saya jawab bengkel ada di Bejen Karanganyar, Tegal Winangun, 0812 2508, 4-nya 4 kali. Seperti itu ya. Kita sekarang mau ngetes sekalian karena ini sudah final.